Kita semuanya berkumpul. Kita mau diingatkan kembali bahwa hari ini adalah, atau besok pagi, besok adalah Jumat Agung, dan itu adalah hari Paskah, hari kenaikan. Saya mau ingatkan kita semua sebelum kita minta Koko saya, Pak Kris Manusama, untuk berbagi dengan kita semuanya, bahwa kekristenan itu mulai memang dengan kelahiran Yesus Kristus, tapi puncaknya adalah pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib dan kebangkitannya. Itu yang membawa kekristenan itu unik. Kita tidak sama dengan agama yang lain oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dengan itu, saya senang sekali bisa mengajak Pak Kris Manusama untuk berbagi di tengah-tengah kita. Dia bukanlah a stranger to us, ya kan? Dan silahkan berbagi, Pak. Kami semuanya ingin diberkati. Iya, saya pasca ini kayak mendefinisi ulang apa yang saya jalani, yang saya tahu. Lalu saya ingat banget, kalau saya mundur ke tahun 99 sampai 2005, itu masa sulit besar di Ambon. Jadi kita lewatin pasca demi pasca dalam, saya pakai kata ini, atmosfer kematian, kira-kira gitu. Nah, tapi hari ini, dari tahun ini, ternyata COVID juga seperti atmosfer kematian. Kita ketakutan di mana-mana. Dalam definisi saya, yang saya bisa lihat bahwa oke, semua terjadi, tapi Injil nggak berubah. Injil nggak bisa kalah gitu. Kata Injil kan kabar baik ya gitu. Nah, kabar baik itu, saudara kalau senang research gitu ya, itu kabar baik yang melawan akal sehat. Injil itu kabar baik yang kontra logik gitu. Sebab kenapa? Kasih Kristus itu satu arah. Dia nggak peduli kamu percaya dia, nggak suka dia, kamu nggak, dia mengasihi kamu, titik. Kontra logik, saya bilang gitu. Dia tidak bersyarat gitu. Sementara kita suka banget bersyarat dalam hidup ini, dalam perkawinan, dalam pekerjaan, dalam semua hubungan. Walaupun kita ngaku-ngaku anak Tuhan, tapi kita suka banget bersyarat. Kalau kamu nggak gini, saya nggak gini. Tanpa sadar, semua pengajaran gereja juga begitu. Akhirnya jemaat terbentuk. Saudara coba tanya dirimu sendiri. Kita bangun hubungan kita dengan Tuhan kayak hubungan transaksional. Tuhan, saya udah melayani loh, saya udah kasih perpuluhan loh, saya udah gini. Lalu kita mulai minta-minta kan gitu. Ya, sementara Yesus, kamu mau 1000 kali jatuh, Yesus nggak berubah. Yesus bukan kasih, itu person. Dia bukan punya sifat kasih. Dia adalah kasih. Kamu mau baca Alkitab 5 jam setiap hari, Tuhan udah tambah sayang kamu. Kamu menyembah dia, berdoa 5 jam setiap hari, Tuhan udah tambah sayang kamu. Dia sudah sayang kamu. Kristus mati selagi kita dalam dosa. Bayangin, dia nggak minta izin sama kamu. Nah, jadi perbedaannya adalah kalau kamu bikin semuanya, sebenarnya itu respon kita yang tambah sayang dia. Itu pun kita tidak bisa konsisten seperti itu. Nah, kalau kita renungin itu, saudara, kita yang suka bersyarat, sementara Yesus tanpa syarat. Ini pun sering jadi perdebatan. Kita seperti nggak suka dengan itu, karena nggak masuk akal. Memang nggak masuk akal. Karena akal siapa yang kamu pakai setiap hari dalam berpikir, dalam bertindak gitu. Oke. Nah, 1 Korintus 15 ayat 17, saya coba ini. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Wow, saudara, saya setuju banget tadi Pak Herman bilang, kita berbeda.
mau lebih ekstrim, sebab kita bukan agama. Kristen itu lifestyle, gaya hidup. Kita bukan agama. Nah, kalau dalam konteks pelayanan atau worship gitu ya, karena saya selalu ke situ, nah sering kita dengar orang bilang gini, penyembahan tuh bagian dari hidup kita. Saya mau bilang no, penyembahan itu the whole life kamu, bukan bagian dari hidup kamu. Itu makanya kita bisa bikin apa aja, tapi kita nggak pernah lihat manifestasi dari kemuliaan itu, karena nggak bisa, bagian-bagian itu nggak bisa gitu. Kita bukan agama, kita itu gaya hidup. Kristen gini, banyak jalan ke Roma, memang banyak, tapi jalan keselamatan cuma satu, titik, lewat Yesus gitu. Nah, mau debat sampai kayak apapun, kita nggak dipanggil untuk itu gitu. Jangan gelisah kalau orang nggak terima, nggak apa-apa gitu. Makanya jadi Kristen tanpa pengalaman jumpa, kita sedang gagal jadi Kristen. Jadi Kristen tanpa pengalaman diubahkan, kita hanya beragama gitu. Kebangkitan Yesus dari kematian itu dasar dari pesan Injil gitu. Nah, sayangnya sekarang banyak pengajaran Kristen yang kita lihat tentang motivasi, jadi sudah bukan lagi Injil gitu. Jadi luar biasa kalau saudara mau lihat Injil itu, kata gospel, kalau itu saya riset, itu satu istilah Yunani ya, kabar baik itu, Injil itu yang ada pada zaman itu. Jadi di zaman yang kayak seperti itu justru Injil lahir. Nah, kata kabar baik dalam zaman itu tidak dipakai dalam budaya Yunani, tapi kata itu ada. Nah, saya coba riset, kenapa ya? Kenapa nggak dipakai? Ternyata begini, karena terlalu baik sehingga sulit untuk dipercaya. Gitu. Itu. Saya pernah diskusi sama teman ini, bicara 10 tahun lalu kali, saya ketemu teman-teman saya yang tentu tidak sama gitu. Mereka cuman bilang gini, gue suka Chris dengan itu, tapi gue boleh tanya nggak satu, kok Tuhan lu mati sih Chris, kayak gitu. Terus saya juga jawabnya agamawi banget gitu ya, saya jawabnya waduh dia itu. Sampai akhirnya saya dapat jawabannya, saya nggak tahu mesti jawab apa. Mereka mungkin butuh satu jawaban yang akademis gitu. Terus saya cuma bilang begini, memang untuk pengampunan dosa. Terus dia bilang gini, tapi kan Tuhan nggak perlu mati, Chris. Dia cukup ngomong aja kan bisa, katanya gitu. Lalu saya dalam bingung, tapi memang Roh Kudus itu guru agung ya. Gitu. Tiba-tiba saya kembali ke dia, saya bilang ini, kamu punya nggak jawaban yang lebih baik dari ini? Kamu punya nggak satu contoh untuk menebus dosa manusia? Ada nggak? Kalau ada, gue ikut gitu. Terus dia diam. Iya juga ya, Chris. Gitu. Saya terus dalam hati cuma bersyukur, Tuhan, hanya dalam hitungan detik saya seperti bisa, wow. Makanya Paulus menulis manusia duniawi tidak bisa menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena itu baginya satu kebodohan. Gitu. Jadi kalau ngomong hal-hal yang spiritual buat orang lain, aduh, memang kamu nggak dapat itu di bangku kuliah. Kamu dapat itu hanya lewat Roh Kudus. Gitu. Jadi kita lihat kebangkitan Yesus itu, Yesus memang bukan orang pertama yang bangkit dari kematian. Karena di perjanjian lama ada contoh-contoh orang mati bangkit. Bahkan Yesus belum mati pun dia bangkitin orang mati dalam Injil gitu. Nah, tapi mereka semua yang bangkit itu mereka mati lagi gitu. Ya, yang di Alkitab mereka sudah bangkit, mereka juga mati lagi gitu. Cuman satu-satunya yang berbeda, Yesus gitu. Jadi kalau sekarang kamu boleh pikir panjang gitu. Mau orang paling terkenal, yang mau paling kamu kagum, siapapun dia gitu. Mereka semua mati dan lupa bangkit gitu.
cuman Yesus yang bangkit lagi. Gitu. Nah, jawabannya Kolose 1 ayat 18 gitu. Apa sih yang buat dia berbeda gitu? Kira-kira dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Nah, ini dia buat perbedaan. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi Yesus yang pertama bangkit dari kematian gitu. Artinya dia yang pertama mengalahkan maut, ya, gitu, dibangkitkan dalam tubuh yang tidak dapat binasa. Kalau saudara ngerti ini aja saudara renungkan ini. Masa sih kita mau tukar Yesus dengan apa sih? Dengan kekayaan gitu, dengan apa? Sebut aja gitu. Masa sih kita tukar dia gitu? Wow. Bagi kita, karena apa yang Yesus buat, sehingga hari ini bagi kita orang percaya, kematian bukan akhir. Mungkin selama COVID ini, ya entah itu keluarga, sahabat saudara ada yang meninggal. Nah, tapi saya coba mengingatkan aja, kalau kita benar orang percaya, mari cara pandang kita gini, kematian bukan hukuman. Kalau saudara lihat kematian sebagai hukuman, kamu akan terus hidup dalam ketakutan. Gitu. Jangan nilai orang dari cara mati. Oh, karena matinya COVID pasti banyak dosa tuh. Wow. Coba pikir itu. Gitu. Mereka yang hidup dengan pelacur, judi dan segala, matinya baik-baik tuh pakai dasi, koruptor. Jadi jangan nilai orang dari cara mati, gitu. Misionaris matinya dibunuh, kenapa? Mereka banyak dosa, gitu ya. Jadi bagi kita orang percaya, justru kebangkitan menjadi alasan kuat bagi kita, ya. Apa tuh? Supaya kita punya keberanian untuk menghadapi kematian dan kehidupan. Berita di TV berapa hari lalu, orang bunuh diri, orang semua. Jadi saya suka jalan pagi kan, saya bangun pagi, kita ngobrol-ngobrol sama warga. Wah, mereka bunuh diri. Akhirnya saya temukan satu hal, gitu. Perampok, semua pembunuh, apa segala macam, memang mereka berani mati. Kenapa? Karena mereka takut hidup. Ya, tapi orang benar, mereka berani hidup dan gak takut mati. Itu. Jadi bukan dilihat dari kita jago berantem, kita mau bunuh orang, bukan dari situ ukurannya gitu. Nah, dalam Yesus kebangkitan itu jadi satu jembatan untuk orang percaya, sehingga kita bisa bilang kematian bukan akhir. Kematian menjadi cuman bayang-bayang. Itu dia. Ya. Nah, Paulus sampai jelaskan dalam 1 Korintus 15 bahwa tidak ada pengampunan dosa tanpa kebangkitan Yesus. Nah, ini yang tadi saya setuju dengan Pak Herman bahwa kita berbeda. Gak ada pengampunan dosa. Karena perbuatan baik kamu, wow. Yesaya menulis kesalehan manusia seperti kain lara. Kain lara itu kain yang dipakai untuk membersihkan kusta. Itu kesalehan manusia. Gitu. Wow. Nah, sekarang dalam pekerjaan kita, di sekitar kita, dalam pergumulan kita, dengan semua keadaan-keadaan tersebut, saya mau kasih tahu semua tidak pernah menjadi akhir. Kenapa? Karena kita selalu dapat menaruh harapan kita kepada Dia. Bayangin. Apa musuh terkuat sih? Maut kan? Dia kalahkan. Itu sudah dia kalahkan. Dia selesaikan gitu. Makanya kebangkitan menjadi cahaya yang keluar dari kematian. Itu dia. Kalau kita lihat ini, wah, berbeda. Ya kan? Kita bisa seperti apa yang ditulis di Alkitab, hai maut, di mana sengatmu?
Gitu. Nah, tapi kita memang terjebak dengan banyak. Nah, saya mesti jujur karena saya mengembalakan 28 tahun. Saya jujur, saya sering mengaku Tuhan, banyak banget ya saya salah ngajar ya. Jadi seakan-akan kita lama di gereja ya. Jadi seakan-akan ada satu tongkat pengukur yang kalau kamu tidak mencapai semua ini, Tuhan tidak akan berkenan dengan kamu. Itu yang kita buat. Karena memang gereja satu-satunya yang punya kuasa untuk bikin lagi hukum Taurat baru. Kita penuh dengan segala macam gitu. Kita sedang bergeser gitu. Saya sekarang bisa melihat COVID ini seperti seluruh tembok gereja lagi diruntuhkan. Nggak jaminan lu pendeta terkenal lah, pengkhotbah hebat lah hari ini. Kamu sedang diperhadap, kamu mesti tahu siapa sih yang sebenarnya hebat. Kita sedang promosi Tuhan atau kita sedang promosi diri kita? Kira-kira gitu ya. Itu saya sedang ngomong buat diri saya gitu. Karena begitu kesan kekristenan telah beri kesan seperti Tuhan itu pencatat semua yang isinya tentang semua perbuatan saudara, dia catat buruk baiknya prestasi saudara, semua dia catat dalam buku kekalnya dia. Kita seperti lihat gitu, kita sodorkan wajah Tuhan yang marah gitu. Nggak usah begitu, coba waktu kamu kecil, oma, opa, papa, mama, begitu dengan kita kan, gitu. Ayo berdoa sayang, tutup mata ya, nanti Tuhan marah. Coba. Dari mana? Tapi waktu kamu kecil, dia udah masuk, udah jadi belief system. Tuhan tuh marah loh, gitu. Nih, kamu sampai yang besar, coba. Kamu lagi nyetir, mobilnya kesenggol, terus pikir, lu sih tadi pagi nggak doa, kamu sih nggak baca firman, katanya gitu. Coba, kita itu gambar Tuhan yang itu dari mana kamu dapat? Semua dari pengajaran kan? Bisa bayangin nggak? Kita turunin derajat Tuhan, dia sederajat sama bos-bos mafia gitu, yang kalau gua nggak bayar uang keamanan, gua dibakar rumah gua, kira-kira gitu. Itu kesan yang kita dapat. Jadi kamu bisa membayangkan Tuhan tiap hari pegang rotan, terus kamu lagi nyetir, terus dia gini, nggak berdoa tadi pagi, kesenggol kamu, gitu. Kamu punya Tuhan yang gitu? Bayangin. Tadi nggak baca firman, sakit, gitu. Kamu lihat kenapa? Itu belief system sudah terbangun dari kecil. Entah dari guru sekolah minggu, entah semua seperti itu. Kamu bisa lihat. Wow. Gitu. Alkitab bukan catatan yang isinya kebaikan yang diberkati. Saya ulangi, Alkitab bukanlah sebuah catatan yang isinya tentang kebaikan yang diberkati. Justru isinya adalah keburukan yang diberkati. Alkitab bukan kesaksian tentang orang-orang terbaik yang memberi kepada Allah, tapi tentang Allah yang memberi kepada orang-orang yang terburuk. Kalau saya renungin ini, saya nggak usah diperintah, saya akan nyembah dia. Saya nggak usah disuruh. Jauh dari menjadi sebuah buku yang penuh para pahlawan moral. Jauh, coba baca. Makanya saya bilang, saya mendefinisi ulang semua yang saya ajari. Jauh. Kita diperintahkan untuk contohi mereka. Oke gitu. Tapi saudara tahu enggak, jika kita temukan adalah orang-orang yang disebut pahlawan yang kita baca itu, mereka bukan pahlawan, gitu. Mereka jatuh, mereka gagal, mereka buat kesalahan besar, mereka takut, mereka egois, mereka juga menipu, mereka nggak bisa diandalkan. Karena saya terus bicara worship, saya ini dengan Daud tentulah gitu kan.
Jadi saya baca buku Daud tuh banyak banget. Pokoknya kalau ada Daudnya gue baca. Mau itu nanti Daud Purwanto, Daud Napitupulu, gue baca bukunya pasti gitu. Apa yang saya bisa simpulkan tentang Daud? Padahal ditulis gini, orang yang berkenan di hatiku. Jadi saya pengen tahu bagaimana supaya kita berkenan ya gitu. Saya cari, pokoknya kalau ada Daud, gue baca. Ini yang saya simpulkan. Orang ini gagal sesering dia berdiri. Jadi itu sekaligus kabar baik buat saya. Kalau enggak, saya bisa bunuh diri. Kamu buat 9 kebenaran, pas yang ke-10 kamu salah, dibuang. Mau gitu? Wah, itu dia. Alkitab satu kisah panjang tentang Tuhan, tentang Allah yang menggantikan pemberontakan kita dengan penyelamatan. Yesus bukan mati untuk Chris, untuk Herman. Yesus mati sebagai Herman. Yesus mati sebagai Chris. Pikirin ini, saudara. Wow, betapa buruknya kita. Makanya saya bilang kontra logik, nggak masuk akal, ya, gitu. Semua lain pengen masuk akal, semua kepercayaan apapun, gitu. Jadi fokus Alkitab yang luar biasa ini bukanlah pekerjaan penebusan, tapi pekerjaan sang penebus. Pelan-pelan, bukan pekerjaan penebusan, tapi pekerjaan sang penebus. Masuk akal kamu enggak? Pernah enggak ingat ayat ini? Adam belum ada, dunia belum diciptakan, tapi firman yang bilang gini, sebab anak domba itu sudah disembelih sebelum dunia dijadikan. Bayangin, belum ada dosa. Korban sudah ada. Jadi kalau saya boleh kesimpulan dengan segala keterbatasan saya gitu, dasar bumi adalah pengorbanan. Kamu bisa lihat itu? Sampah, kepercayaan mana yang bisa kasih itu buat saudara? Waduh, Tuhan luar biasa. Ya, gitu. Apa ya? Alkitab itu bagaimana ya? Bukan satu buku resep untuk kehidupan Kristen, tapi saya bilang pewahyuan, satu pewahyuan itu apa? Apokalips yang diungkapkan gitu. Dia beda, dia bukan pengetahuan. Iman bukan intelektual. Iman tidak anti intelektual. So knowledge ya, pengetahuan itu semua yang kita bilang jiwa itu ada di jiwa. Mereka mau ada bukti baru bisa percaya. Saudara kan orang pendidikan ya, gitu. Coba saudara sendiri pikir itu. Segala sesuatu kalau nggak ada bukti, bagaimana kita bisa percaya? Nah, itulah keterbatasan. Iman tidak anti intelektual. Iman lebih tinggi dari intelektual. Makanya dibilang iman adalah bukti dari apa yang kamu tidak lihat. Ini kalau enggak, saudara cuma berjalan dengan label-label Kristen, tapi kamu tetap kalah seperti orang gitu. Bukan kita nggak bisa salah, dibilang 7 kali orang benar jatuh. Bukan orang berdosa yang jatuh, orang benar, udah benar masih jatuh 7 kali. Apa yang kita bilang? Tapi tetap Tuhan mengangkatnya. Itu apa coba? Tanpa syarat. Kasih Tuhan itu satu arah. Dia nggak, kalau dia tunggu respon saudara, aduh, gitu. Dia nggak tunggu respon kamu, satu arah, dia kasih aja semuanya, gitu. Makanya saya tadi sebelum mulai, tiba-tiba saya nyanyi kecil, Jesus is the answer. Jesus is the answer for the world today. Wow, dia jawaban buat dunia ini. Nah, kegagalan gereja di mana? Yang kita beritakan bukan gospel, bukan kabar baik,
Dunia udah penuh penindasan, ketakutan. Mestinya kita kasih kabar baik. Coba. Saya baru berapa hari lalu dapat WhatsApp dari anak muda yang meninggalkan Kristen. Dan dia bilang ini, dia mau kayak Mahatma Gandhi, dia nggak mau bilang dia ateis. Dia bilang, dia kecewa dengan gereja. Saya nggak bisa jawab, saya cuma diem, saya senyum gitu. Sebab buat saya belum waktunya saya jawab dia. Dia jawabin semuanya, dia bilang, saya kagum Yesus, Om, katanya gitu. Gitu. Tapi gereja kayak bawa pentungan kemana-mana, Alkitab seperti pentungan gitu. Ada pepatah Chinese, jadi ini memang bukan firman, ini pepatah Chinese. Tapi saudara renungkan ini, dia bilang gini, jangan bunuh lalat di kepala temanmu pakai pisau. Wih, keren banget. Jangan bunuh lalat di kepala temanmu pakai pisau. Kenapa? Nanti bukan cuma lalat yang mati, dia juga mati. Lalat sekecil ini lu bunuh pakai pisau. Nah, apa praktikalnya buat kita? Nah, ini buat orang Kristen ya. Ini saya sedang ngomong diri saya nih buat gereja ya, gitu. Kamu buat salah. Oke, kamu buat dosa. Terus kamu nangis, kamu sadar. Aduh, gua salah banget. Saya mau tanya, dari mana kesadaran itu datang? Saya jawab, dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus nggak kerja, lu nggak sadar lu berdosa. Gitu. Nah, sekarang saya mau bilang ini. Waktu kamu sadar kamu bersalah, kesadaran itu saja sudah menghukum kamu. Iya enggak? Nah, itu. Nah, sekarang saya mau kasih tahu. Lihat, ini pribadi Roh Kudus. Dia bikin apa? Apakah dia hakim? Dia judging? Lihat, Alkitab menulis. Gini, Roh Kudus, dia akan bongkar kamu punya dosa. Kamu nggak bisa sembunyi. Dia pretelin. Tapi dengar. Namanya Roh Kudus ya, dengar saya bilang. Dia bongkar terus dia ngapain? Ditulis dalam Yohanes, menginsafkan kamu akan dosa. Keren nggak? Papamu nggak gitu, apalagi Bapak Gembala nggak gitu, pendeta-pendeta nggak gitu. Kita judging. Dia, Roh Kudus itu dia bongkar, dia menginsafkan kamu akan dosa. Itu satu. Yang kedua, memimpin kita pada seluruh kebenaran. Wow. Nah, sekarang misal gini, kamu bikin salah, sudah kamu sedang sadar, iya saya salah banget. Itu kesadaran itu lagi hukum kamu. Terus saya datang, kamu tahu nggak? Berdasarkan Korintus, Roma, nah itu saya bawa pisau, saya tusuk kamu tuh sebenarnya. Ini yang terbangun dalam 4 tembok gereja seperti ini, gitu. Jadi Injil itu revelation, pewahyuan tentang Yesus yang adalah jawaban bagi kehidupan kita. Gitu. Kamu baca aja. Orang yang dikutuk di Alkitab, Yesus datang ke tempat dia. Kusta, pelacur, pemungut cukai. Wah. Makanya mereka marah semua ahli-ahli Taurat Farisi itu. Ini kenapa sih? Kok Tuhan kayak gini? Itu dia. Ya, nah saya nggak perlu perpanjang, tapi saya cuma tiba-tiba teringat. Saudara tahu perumpamaan anak yang hilang? Kan itu perumpamaan, bukan kehidupan nyata yang bisa dilihat di Israel. Kenapa Yesus cerita perumpamaan itu? Karena dia mau bilang buat ahli Taurat, Tuhan atau Bapa di sorga yang kamu cerita nggak kayak gitu. Nih, saya kasih perumpamaan ya. Ada 2 anak, yang satu kurang ajar, bandit banget, nah gitu-gitu loh ceritanya. Waktu dia pulang, bapaknya bikin pesta. Nah, itu yang gue mau kasih tahu sama lo. Kira-kira gitu. Roma 8 ayat 11. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, berarti ini yang kita butuh, bukan agama. Kita butuh roh yang membangkitkan itu diam di dalam kita.
Wow. Lihat apa? Saya terusin. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati itu akan menghidupkan kamu juga. Ya, menghidupkan kamu juga. Tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Wah. Indah banget, saudara. Nah, sekarang si tukang ikan ini, si Petrus. Tadi dari depan saya ngomong, saudara, kalau baca Injil memang kontra logik, nggak masuk akal. Yesus mau cari murid yang untuk nyelamatin dunia, untuk beritakan Injil ke dunia. Secara logik kan harusnya dia ke Yerusalem Bible Temple gitu kan. Dia mestinya ke kota, lalu dia tanya sama itu Farisi, mana murid terbaikmu? Saya boleh minta nggak? Saya mau bawa mereka untuk mama gitu. Ngapain dia ke tepi danau cari nelayan bego yang nggak bisa ngapa-ngapain, cuman tahu bahasa Aram, nggak ada bahasa Ibrani ya. Emang Petrus tahu antropologi, kristologi? Bayangin, dia cari nelayan yang seperti itu. Dan kalau kamu baca sekarang surat-surat Petrus, kalau kamu nggak pikir dia tukang ikan, kamu akan, wih, di mana dia sekolah ya? Saya mau bilang nggak ada satu filosofi dunia bisa menandingi tukang ikan seperti Petrus. Itu tercatat di Kisah Rasul bahwa ketika orang banyak melihat bahwa Petrus dan Yohanes manusia biasa yang tidak terpelajar, uneducated, maka heranlah mereka. Nah, di sini bedanya pewahyuan dan pengetahuan. Sudah lihat itu? Ya? Wah. Saudara, saya tutup dengan hal ini. Seorang raja, dia pakai mahkota yang penuh dengan perhiasan mahal. Batu-batunya bukan hanya diamond, tapi pasti yang mahal untuk memperlihatkan betapa berharganya dia sebagai raja. Kamu mau lihat apa yang Yesus buat? Dia pakai mahkota duri. Berdarah kepalanya. Semuanya jelek mukanya. Dia pakai mahkota duri. Untuk memperlihatkan betapa berharganya kamu. Sampai dia mau mati buat kamu. Itu identitas kamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berhenti berbicara. Tapi Engkau nggak berhenti berbicara buat kami. Dengan cara yang kami bisa mengerti. Tuhan, Engkau mengasihi semua saudara-saudaraku ini. Melebihi siapapun yang bisa bilang mengasihi mereka. Engkau sayang mereka melebihi siapapun yang bisa bilang itu. Terima kasih Bapa. Sementara semua sedang dalam ketakutan, mereka menjalankan tanggung jawabnya untuk jiwa-jiwa, untuk mengajar mereka. Bapakku, aku serahkan mereka. Perhitungkan mereka untuk menggenapi rencana. Bawa mereka pada rencanamu. Aku memanggil utara, selatan, timur, dan barat. Aku memanggil berkat samudera raya. Aku memanggil berkat embun pagi. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun bagi saudara-saudaraku ini. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kasih, anugerah, limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mengawali setiap langkahmu, keluar masukmu mulai hari ini.
sampai kekal selama-lamanya. Amin.